Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Rahmarini Lubis dengan NIM 2022 0302-220, merupakan mahasiswi S1 Ilmu Gizi kelas paralel di Universitas Esa Unggul. Video ini untuk melengkapi UTS Anatomi Fisiologi 2. Video ini akan menjelaskan 3 sistem. Yang pertama itu sistem pencernaan, yang kedua sistem kardiovaskuler, dan yang ketiga sistem pernapasan. Untuk sistem pencernaan merupakan serangkaian proses untuk mencerna makanan yang terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Prosesnya terbagi menjadi pencernaan secara mekanik, yaitu menghancurkan makanan secara fisik, dan pencernaan kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim. Organ pencernaan terdiri dari beberapa. Yang pertama itu rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Fungsinya untuk menghancurkan, mencerna, mengecap rasa, dan menelan makanan. Dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanis dengan gigi dan lidah, serta pencernaan kimiawi dengan ludah dan yang mengandung enzim peptialin untuk mengubah polisakarida amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua, itu ada organ pencernaan esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah penghubung antara mulut dan lambung. Otot pada kerongkongan berfungsi mendorong makanan dari mulut ke lambung menggunakan gerakan peristaltik. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, bagian tengah, dan bagian inferior. Kemudian organ lambung merupakan tempat menyimpan makanan sementara dan mencampurnya dengan enzim-enzim. Pencernaan secara mekanis melalui gerakan peristaltik yang berfungsi menghaluskan makanan dan mendorongnya ke usus halus, sedangkan pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin, renin, dan HCl. Lambung terdiri dari bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau fundus, bagian bawah atau pilorus. Organ pencernaan yang keempat itu ada usus halus, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu duodenum, terjadi pencernaan secara kimiawi yaitu dengan menggunakan enzim amilase, enzim enterokinase, enzim tripsin, getah empedu, dan enzim lipase. Yang kedua itu ada jejunum sebagai tempat menyalurkan makanan sebelum ke ileum, dan ileum sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Organ yang kelima itu ada usus besar. Fungsi utamanya adalah menyerap air yang masih ada dalam saluran pencernaan dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Usus besar terdiri dari 6 bagian seperti sekum, kolon ascenden, kolon transversum, kolon descenden, kolon sigmoid, dan rectum. Rectum adalah tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan. Dan yang terakhir ada anus. Anus adalah penghubung antara rektum dengan lingkaran luar tubuh, berfungsi sebagai tempat mengeluarkan feses dan sisa-sisa pencernaan. Anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lagi dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Kemudian sistem kardiovaskular yang kedua, itu terdiri dari jantung, yaitu organ yang memompa darah ke seluruh tubuh, dan pembuluh darah, yaitu saluran yang mengalirkan atau mengangkut darah dari atau ke jantung. Anatomi jantung sendiri terdiri dari yang pertama dinding jantung, terbagi menjadi 3, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Ruang jantung terbagi menjadi 4, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Serta katup jantung yang terbagi menjadi 2, yaitu katup atrioventrikular, terdiri dari katup trikuspid dan katup bikuspid, dan katup semilunar, terdiri dari katup pulmonal dan katup aorta. Untuk fisiologi jantung, yang pertama itu siklus jantung. Siklus jantung adalah urutan peristiwa yang terjadi selama satu kontraksi dan relaksasi jantung. Terbagi menjadi 2 fase, yaitu sistolik dan diastolik, serta diatur oleh aktivitas listrik jantung. Bunyi jantung berasal dari katup-katup yang menutup secara pasif. Ada 2 bunyi jantung. Yang pertama loop, akibat menutupnya katup anterioventrikular dan kontraksi ventrikel. Dan bunyi yang kedua itu dup, akibat menutupnya katup semilunar sesudah kontraksi ventrikel.
Di sini ada eh, gambar pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu ada arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena. Arteri merupakan struktur dinding otot lebih tebal daripada vena untuk membawa darah dari jantung. Sedangkan vena, struktur dinding otot lebih tipis, tetapi diameter lebih besar daripada arteri untuk membawa darah ke jantung. Selanjutnya itu arteriol, dinding lebih tipis daripada arteri untuk mengatur aliran darah ke kapiler dengan cara konstriksi dan dilatasi. Yang keempat itu ada venula, dinding lebih tipis daripada arteriol untuk mengumpulkan darah dari kapiler. Dan yang terakhir itu kapiler, penghubung antara arteri dan vena yang merupakan jalan untuk distribusi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh serta zat-zat yang harus dibuang oleh tubuh. Pembuluh darah adalah saluran untuk darah didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Lapisan dinding pembuluh darah memiliki 3 lapisan kecuali kapiler. Maksudnya, dari 5 pembuluh darah tadi, kecuali kapiler, itu memiliki 3 lapisan, yaitu yang pertama tunika intima, lapisan bagian dalam, yang kedua tunika media, lapisan bagian tengah, dan tunika adventitia, lapisan bagian luar. Sirkulasi darah terbagi menjadi dua, yaitu sirkulasi sistemik, yaitu membawa darah beroksigen ke seluruh tubuh, mulai dari ventrikel kiri melalui arteri, arteriol, dan kapiler, kembali ke atrium kanan melalui vena. Dan sirkulasi pulmonal, membawa darah eh, membawa darah beroksigen ke paru-paru, mulai dari ventrikel kanan masuk ke dalam paru-paru, melalui arteri, kapiler, selanjutnya masuk ke atrium kiri melalui vena. Bagaimana sih sirkulasi darah? Darah yang tidak teroksigenasi berasal dari vena cava superior dan vena cava inferior akan masuk ke dalam atrium kanan. Darah melewati katup trikuspid akan masuk ke dalam ventrikel kanan. Selanjutnya, ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui katup pulmonal menuju arteri pulmonalis. Darah di paru-paru akan teroksigenasi. Setelah selesai, darah dari paru-paru dialirkan ke vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Darah ini melalui katup bikuspid akan tertampung di ventrikel kiri. Kemudian ventrikel kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Dan yang terakhir itu sistem pernapasan. Pernapasan merupakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Berdasarkan letaknya, saluran pernapasan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas atau upper respiratory airway dan bagian bawah lower airway. Organ pernapasan atas dimulai dari rongga hidung, memiliki 2 lubang, dipisahkan oleh sekat hidung. Rambut-rambut di dalam hidung berfungsi menyaring udara, debu, kotoran, dan benda asing lainnya. Rongga hidung dilapisi dengan selaput lendir yang kaya pembuluh darah. Pada bagian belakang rongga hidung terdapat ruang yang disebut nasopain. Rongga hidung ini berhubungan dengan sinus paranalis, ductus nasopharyngalis, dan tuba eustachius. Organ pernapasan atas lainnya yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran udara atau laring dan esofagus. Berfungsi untuk fungsi utamanya menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan sebagai jalan makan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung untuk suatu percakapan atau resonansi. Faring terbagi menjadi 3, seperti yang terlihat di gambar, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Selanjutnya organ pernapasan bagian bawah dimulai dari laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara. Laring terdiri atas beberapa tulang rawan, antara lain kartilago tiroid, kartilago arytenoid, kartilago cricoid, dan kartilago epiglotis. Pita suara juga terletak pada bagian dalam laring. Selanjutnya itu trakea. Trakea merupakan bagian lanjutan dari laring.
terlapisi oleh lendir yang terdiri atas epitelium bersilia dan sel cangkir. Organ pernapasan bagian bawah lainnya itu percabangan bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Struktur mendasar paru-paru adalah percabangan bronkial yang selanjutnya berurutan yaitu bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorik, ductus alveolar, dan alveoli. Di bagian bronkus masih disebut dengan pernapasan ekstrapulmoner. Dan organ pernapasan bawah terakhir yaitu paru-paru, terdiri dari bronchiolus dan alveolus. Ranting bronkus yang bercabang halus berbentuk bronchiolus. Fungsinya untuk menyalurkan udara ke alveoli. Sedangkan alveolus adalah kantong yang mirip anggur dapat mengembang. Alveolus berfungsi untuk pertukaran gas antara udara di alveolus dan udara dalam kapiler. Paru-paru berisi udara dengan pembagian ruang sebagai berikut, yaitu paru kanan memiliki 3 lobus dan paru kiri memiliki 2 lobus. Proses pernapasan ada 2, yaitu oksigen melalui hidung, kemudian trakea, kemudian ke alveoli, pembuluh darah kapiler alveolus, kemudian ikatan oksigen dengan hemoglobin, kemudian jantung, lalu ke seluruh tubuh sampai ke tiap sel. Yang kedua itu karbon dioksida melalui membran alveoli menuju kapiler, kemudian ke alveoli, menuju ke bronkus, trakea, dan terakhir hidung untuk dikeluarkan. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.